Setiap orang harus merenungkan mengapa mereka menjadi seorang Ahmadi, apa manfaat menerima Ahmadiyah. Beberapa dari kita dipukuli dan orang-orang berprasangka buruk terhadap kita, baik kita tinggal di Norwegia, Swedia, atau negara lain manapun, orang-orang berbicara buruk tentang kita. Ketika orang berbicara buruk tentang kita, apa manfaatnya menjadi seorang Ahmadi? Menjadi Ahmadi hanya akan bermanfaat bagi kita ketika kita sadar mengapa kita menjadi Ahmadi. Nubuatan Rasulullah telah terpenuhi dan kita telah menerimanya. Inilah mengapa kita menjadi Ahmadi. Bagaimana seharusnya amalan kita setelah itu? Sejauh mana kita mengamalkan ajaran Islam? Bagaimana seharusnya kita menunaikan hak-hak ibadah kepada Allah Ta'ala? Bagaimana seharusnya kita melaksanakan salat 5 waktu? Bagaimana seharusnya kita mengamalkan perintah-perintah yang tertulis dalam Al-Quran dan mencarinya? Hanya dengan demikianlah menjadi Ahmadi akan bermanfaat bagi kita. Jika tidak, tidak ada manfaatnya hanya menyebut diri kita Ahmadi. Oleh karena itu, setiap gadis dan setiap wanita harus merenungkan mengapa mereka menjadi Ahmadi. Apa tugas mereka, bagaimana mereka akan memenuhi tugas-tugas ini, dan bagaimana mereka akan menunjukkan teladan mereka di negara mereka, di mana mereka dapat menyebarkan Ahmadiyah dan pesan Ahmadiyah sampai kepada orang lain. Lebih jauh lagi, mereka harus merenungkan bagaimana mereka akan membawa orang-orang di negeri itu ke dalam naungan Ahmadiyah, sehingga ajaran Islam yang sejati dapat terwujud ke dunia, dan mereka berada di bawah panji Nabi Suci SAW. Ini adalah tujuan kita, dan kita harus memenuhinya, baik pria maupun wanita, gadis, muda, atau yang lebih tua. Setiap orang harus memahami ini, dan inilah mengapa lajnah didirikan. Berbagai departemen dalam badan pembantu lajnah didirikan untuk tujuan ini. Inilah mengapa ada departemen tarbiyah, tablik, dan lainnya. Perhatikan hal-hal ini dan ubahlah diri Anda sedemikian rupa, sehingga orang-orang melihat teladan Anda dan mendengar kata-kata Anda dan menjadi tertarik kepada Islam. Perhatian mereka tertuju pada Islam. Kemudian semoga Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita hari itu ketika Ahmadiyah tersebar di negara Anda hingga menjadi mayoritas. Inilah tujuan lajnah, dan Anda harus maju dalam tujuan ini. Jika Anda dapat memenuhi tujuan ini, maka itu sangat baik. Jika tidak, Anda harus menganalisis keadaan Anda sekali lagi dan menilai di mana posisi Anda dan di mana seharusnya Anda berada. Hadrat Amirul Mukminin juga menasihati para anggota lajnah tentang tujuan kunjungan mereka. Silahkan tinggal di sini, temui para perwakilan lajnah di sini, lakukan salat, berdoa, bertekad untuk memperbaiki kondisi Anda. Ketika Anda kembali, kondisi Anda harus lebih baik daripada saat Anda datang. Ketika ini terjadi, saat itulah Anda akan mendapat manfaat. Bukan begitu, nak? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Kamu harus menjadi gadis yang baik sehingga kamu dapat menjelaskan Ahmadiyah kepada orang lain dan bahwa ini adalah Islam yang sejati. Oke? Hanya dengan demikian orang-orang akan menjadi lebih sadar tentang Islam. Jangan hanya menjadi Ahmadi karena orang tua Anda Ahmadi. Oke? Salah satu anggota lajnah memohon doa agar mereka selalu tetap setia mengabdi pada khilafat Ahmadiyah. Hal yang utama adalah Anda menyebarkan pesan Ahmadiyah dan pesan Islam. Ini adalah tujuan Anda. Jadi tunjukkan teladan Anda. Jangan hanya terjebak dalam keduniawian. Jangan sampai setelah datang ke Norwegia Anda mulai mengejar dunia. Anda akan mendapatkan dunia dalam kondisi apapun. Tujuan sebenarnya adalah mengejar agama dan Allah Ta'ala. Carilah itu.